Oke, sekarang kita beralih ke korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Inilah nanti yang membedakan antara fungsi biasa dengan fungsi yang korespondensi satu-satu. Kalau fungsi biasa, kita cuma memikirkan himpunan asalnya. Sedangkan kalau di korespondensi satu-satu, kita harus memikirkan himpunan tujuan juga. Contoh kayak gini. Kalau misal ada himpunan A sama himpunan B. Kalau fungsi biasa, itu kan bisa aja kayak gini. A1 ke B1, A2 ke B1, A3 ke B4, A4 ke B2. Bisa kayak gini kan? Ini udah fungsi kan? Kenapa? Karena semua anggota di A, dia memiliki pasangan satu buah di himpunan B kan? Tapi masalahnya kan di himpunan B ini ada B3 nih yang nggak punya pasangan. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Terus korespondensi satu-satu kayak gimana? Kayak gini. Misalnya A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3, A4 ke B4. Nah, kita bisa lihat kan, seluruh anggota A punya pasangan masing-masing di himpunan B. Jadi di B pun semua anggotanya punya pasangan di A, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Jadi dari sini kita bisa simpulkan juga, kalau dia korespondensi satu-satu, berarti banyak anggota himpunan A itu harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Kalau di sini A itu ada 1, 2, 3, 4, maka himpunan B anggotanya juga harus 4. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke, supaya kalian makin paham, mari kita kerjakan beberapa contoh soal berikut. Tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Di sini A-nya adalah bilangan prima kurang dari 5. Berapa tuh? Berarti bilangan prima yang kurang dari 5 pasti 2 dan 3 aja kan? Selanjutnya himpunan huruf vokal. Berarti mulai dari A, I, U, E, dan O. Berarti ini ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan banyak anggota A berarti kan ada 1, 2. Berarti ada 2 aja. Lalu banyak himpunan B berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Berarti NB sama dengan 5. Nah, karena yang ditanya banyak pemetaan dari A ke B. So, kita langsung aja masukin ke rumus ya. Karena tujuannya B, berarti NB dulu yang disebut. NB pangkat NA. Berarti kan sama dengan NB-nya 5 pangkat 2. Berarti sama dengan 25. Kayak gitu. Gampang kan? Lanjut lagi. Sekarang banyaknya kemungkinan pemetaan dari B ke A. Ini penulisan notasi ya. Kalian mungkin waktu kelas 7 sudah pernah belajar di materi himpunan. Jadi semua bilangan asli, A itu kan bilangan asli antara 1 sampai 4. Berarti nanti ini anggotanya adalah 2, 3. Udah itu aja kan, 2 sama 3 kan. Karena antara 1 sama 4. Lanjut, yang B-nya bilangan ganjil antara 5 dan 13. Berarti kalau bilangan ganjil antara 5 dan 13, 5 sama 13-nya nggak masuk kan. Berarti isinya cuma 7, 9, lalu 11 ya kan. Nah, dari sini kita tentukan NA-nya adalah 1, 2. Berarti ada 2. Next, NB-nya sama dengan 1, 2, 3. Berarti ada 3. So, karena yang ditanya berapa banyak pemetaan dari B ke A, ingat ya, asalnya B, tujuannya A. Berarti rumus pemetaannya jadi NA. Ingat tujuan dulu ya, baru awal. NA pangkat NB. Nah, NA-nya kan 2. Pangkat NB. NB-nya 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya kan. Ya udah kayak gitu aja. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A ke himpunan B adalah yang mana? Kita cek yang kiri atas dulu ya. Di sini P-nya dihubungkan ke 1, Q ke 3, R ke 2.
Berarti semuanya masing-masing punya pasangan 1 semua kan? Jadi yang ini korespondensi 1-1. Next, yang kiri bawah. Yang ini P ke-3, Q ke-1, R ke-2. Berarti ini juga korespondensi 1-1 karena dia masing-masing memiliki 1 pasangan. Next, nah yang kanan atas ini coba kita lihat. P sama 1, berarti masing-masing punya 1 pasangan kan? Q sama 3, tapi R juga ternyata sama 3. Berarti 3 ini pasangannya ada 2, Q sama R. Berarti ini salah ya. Dan lagi di sini 2-nya juga nggak punya pasangan. Berarti yang ini bukan korespondensi 1-1. Cek yang terakhir. Di sini jelas ya, 1 ini nggak ada temen. Berarti udah pasti bukan korespondensi 1-1. Bisa dipahami kan sampai sini? Oke, lanjut lagi ke soal terakhir. Di antara HPB berikut ini, manakah yang merupakan korespondensi 1-1? Ini gampang ya. Masih ingat yang fungsi? Kalau fungsi kan yang penting, yang pertamanya ini nggak ada yang sama kan? Itu kalau fungsi. Kalau korespondensi 1-1, semuanya nggak boleh ada yang sama. Gitu aja, gampang kan? Kita cek satu-satu nih ya. Kalau opsi yang A, ini domainnya ada A, B, sama C. Berarti daerah asalnya udah beda semua kan? Next, sekarang kita cek daerah hasilnya. Di sini ada 1, 2, sama 2. Wah, ini ada yang sama nih. Berarti dia bukan korespondensi 1-1. Oke? Next, yang kedua. Di sini domainnya ada A, terus A lagi. Ini aja udah pasti bukan fungsi. Kalau dia bukan fungsi, udah pasti bukan korespondensi 1-1. Oke? So, ini salah. Next, yang C. Domainnya A, B, sama C. Benar. 1, 2, dan 3. Semuanya sudah beda kan? Berarti ini adalah korespondensi 1-1. Next, yang D. Kalau D, itu kan domainnya udah beda semua nih. A, B, sama C. Tapi hasilnya itu semuanya ke 1 kan? Nah, karena sama semua, berarti ini bukan korespondensi 1-1. Gampang.